Ikatan Dokter Anak Indonesia meminta masyarakat lebih berhati-hati dan berhenti memberikan anak-anak obat yang didapat tanpa melalui resep dokter, terlebih obat sirup parasetamol. Hal itu untuk mencegah kasus gagal ginjal akut misterius pada anak. Usai maraknya pemberitaan terkait penyakit COVID-19 yang melanda seluruh dunia, terdapat penyakit baru yang muncul dan meresahkan masyarakat, khususnya bagi para orang tua yang memiliki anak. Seperti yang kita ketahui, belakangan ini tengah ramai perbincangan bahwa munculnya penyakit gagal ginjal akut misterius yang menimpa anak-anak dengan dominasi umur 1-5 tahun. Kasus ini ditemukan terjadi pada warga Gambia di Afrika. Sebanyak 70 anak mengalami kematian akibat kasus tersebut. Yang kemudian, pada Januari 2022, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menyatakan bahwa penyakit yang sama telah memasuki wilayah Indonesia. Kasus ini terus berkembang hingga mencapai angka 241 kasus dengan angka kematian 133 orang yang tersebar di 22 provinsi di Indonesia. Setelah dilakukan penyelidikan lebih lanjut oleh berbagai pihak, sebagian ahli menduga bahwa adanya cemaran yang terdapat pada obat yang dikonsumsi oleh anak-anak. Dugaan ini muncul setelah ada pernyataan yang diterbitkan oleh WHO bahwa ditemukannya obat yang tidak memenuhi persyaratan. Ginjal sendiri memiliki peranan penting dalam menyaring limbah yang ada di dalam tubuh, mengatur tekanan darah, dan juga memproduksi hormon yang mendukung kesehatan tubuh. Sedangkan ginjal yang mengalami gagal ginjal, menurut Suwitra tahun 2020, merupakan kondisi penurunan fungsi ginjal tetap yang diobati dengan melakukan pencucian darah atau renal replacement therapy atau RRT sampai dengan transplantasi ginjal. Dengan fungsi ginjal yang tidak normal, maka tubuh akan sulit dalam beroperasi dan menyebabkan sesuatu yang fatal, bahkan kematian. Lantas, cemaran apa yang dapat menyebabkan kasus ini menjadi semakin parah? Tapi sebelum itu, mari kita mengenal apa itu parasetamol. Parasetamol atau yang disebut juga dengan acetaminophen merupakan obat yang digunakan sebagai analgesik atau pereda nyeri dan juga sebagai antipiretik atau pereda demam. Biasanya, parasetamol sering dijadikan pertolongan pertama ketika anak sedang mengalami demam. Opsi ini dilakukan oleh kebanyakan orang tua karena parasetamol mudah didapatkan tanpa menggunakan resep dari dokter. Lalu, faktor apa sih yang menyebabkan parasetamol dapat menjadi berbahaya hingga menyebabkan gagal ginjal khususnya pada anak? Ternyata, parasetamol yang dimaksud di sini adalah parasetamol sirup. Lantas, apa yang membedakan parasetamol sirup dan parasetamol tablet? Parasetamol sirup memerlukan konsolven atau pelarut sedangkan parasetamol tablet tidak. Pelarut yang biasa digunakan biasanya mengandung etilen glikol atau EG dan juga dietilenol glikol atau DEG. Kedua senyawa tersebut dapat memberikan efek toksik apabila dikonsumsi secara berlebihan. Alasan penggunaan pelarut tersebut adalah karena harganya yang relatif lebih murah dibandingkan dengan pelarut yang lainnya. Tetapi, memang semua yang berlebihan kan tidak baik dan menimbulkan bahaya, bukan? Lalu, apa bedanya dengan obat yang lain? Parasetamol sirup ini bisa dikatakan beda dengan obat lain. Penggunaan yang terkadang tidak sesuai anjuran membuatnya menjadi berbeda. Karena sering dianggap obat bebas, penggunaan parasetamol kadang menyalahi aturan seperti jika panasnya mereda, anak tersebut akan terus diberikan parasetamol sirup ini secara terus-menerus dan bahkan meningkatkan dosisnya. Hal tersebut sangat amat bahaya karena pelarut tersebut mempunyai efek toksik, ditambah lagi parasetamol sirup memiliki efektivitas yang tinggi karena bentuknya yang cair sehingga mudah diserap oleh tubuh. Maka, Kementerian Kesehatan atau Kemenkes mengeluarkan surat edaran yang ditujukan kepada seluruh kepala pelayanan kesehatan di Indonesia, direktur rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan, serta organisasi profesi kesehatan untuk ikut serta dalam mengambil tindakan.
Salah satu tindakan yang dapat dilakukan adalah membuat cairan lain selain sirup untuk menghindari penggunaan konservan atau pelarut yang mengandung DEG dan EG, sehingga dapat menjadi alternatif obat yang dapat dikonsumsi saat masyarakat membutuhkan. Tetapi, tindakan yang dilakukan tersebut masih tidak bisa menjangkau masyarakat, khususnya masyarakat pedesaan. Informasi yang tidak tersampaikan karena pelayanan kesehatan yang belum merata ke seluruh bagian Indonesia. Untuk menghindari terjadinya kepanikan dan juga menambah kesadaran masyarakat terhadap situasi ini, tenaga kesehatan dapat memberikan peran untuk mengedukasi masyarakat mengenai bahayanya penggunaan obat paracetamol sirup yang tidak sesuai dengan dosis. Edukasi yang dilakukan dapat memberikan informasi yang harus dipahami oleh masyarakat, yaitu dengan mengenali gejala gagal ginjal akut pada anak akibat kesalahan pemberian obat. Maka, dengan bangga kami perkenalkan Epamol, edukasi toksisitas paracetamol sirup, penyebab gagal ginjal pada anak. Dengan Epamol, edukasi dilakukan juga dengan menggunakan sistem media sosial atau online. Edukasi dilakukan dengan menggunakan video singkat yang menjelaskan resiko secara visual dengan infografis dan statistik dengan disertai testimoni dari ahli medis. Sedangkan edukasi melalui website dapat dilakukan dengan cara membuat artikel atau infografis yang lebih mendalam dengan disertai data dan penjelasan medis yang jelas. Selain itu, dapat dilakukan kolaborasi dengan berbagai influencer kesehatan dan dokter untuk meningkatkan kredibilitas dan jangkauan besar. Untuk menghindari terjadinya kepanikan dan juga menambah kesadaran masyarakat terhadap situasi ini, tenaga kesehatan dapat memberikan peran untuk mengedukasi masyarakat mengenai bahayanya penggunaan obat paracetamol sirup yang tidak sesuai dengan dosis. Edukasi yang dilakukan dapat memberikan informasi yang harus dipahami oleh masyarakat, yaitu dengan mengenali gejala gagal ginjal akut pada anak akibat kesalahan pemberian obat. Selain itu, dahulukan pula pengobatan demam ringan dengan menggunakan pengobatan ringan tanpa obat, yaitu dengan cara memberikan kompres air hangat dan juga memberikan cairan yang cukup kepada anak. Sistem Epamol ini memiliki kelebihan yaitu memiliki jangkauan luas karena menggunakan media sosial TikTok yang telah digunakan hampir seluruh rakyat di seluruh penjuru dunia, khususnya di Indonesia. Video TikTok tersebut dapat dibuat dengan konsep yang mudah dimengerti oleh masyarakat dan mengikuti tren terbaru. Selain kelebihan, Epamol ini memiliki kekurangan seperti perbedaan audiens. Rata-rata yang menggunakan TikTok adalah remaja dan dewasa, sedangkan target Epamol sendiri adalah orang tua yang sudah memiliki anak. Selain itu, misinformasi yang bisa terjadi kapan saja karena konten yang terlalu mengikuti tren dan tingkat kesadaran masyarakat Indonesia yang masih rendah. Tetapi, kekurangan tersebut dapat diatasi dengan bagaimana campur tangan masyarakat dan juga pemerintah akan kepeduliannya terhadap maraknya isu overdosis obat tersebut. Perlu diadakan kampanye yang dilakukan oleh volunteer sebagai salah satu sarana penyebarluasan Epamol. Maka dari itu, kita tidak hanya berharap, tetapi dapat juga mencegah dengan mengadakan edukasi yang sebelumnya belum terrealisasikan kepada seluruh masyarakat Indonesia. Hal kecil berdampak besar dengan Epamol mendukung Indonesia lebih sejahtera. Aku, kamu, kita, salam 14.